EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. Radio Edukasi BBGTK DIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang, Insight Edukasi, apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini, saya Yuda Wijaya bisa kembali hadir menjumpai Anda, kali ini dalam program EduTalk. Teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Pastinya satu jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdi.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi dan acaranya juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BBGTKDIY. Dan seperti biasa, saya juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251 0856 750 1251 atau Anda juga bisa memberikan komentar pada layar YouTube kita dengan format ketik nama kemudian spasi instansi spasi pertanyaan ataupun juga komentarnya. Baik, di kesempatan kali ini EduTalk kita akan membahas terkait dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan ataukah hanya sekedar tren? Nah, ini satu pertanyaan ya sekaligus. Dan yang pasti kita juga menghadirkan seorang pengembang teknologi pembelajaran BBGTKDIY. Ada Bapak Wawan Tri Saksono ST yang hari ini sudah siap bersama saya di studio Radio Edukasi. Nah, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Mas Yuda, selamat siang Insan Edukasi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mas Yuda. Sehat ya? Sehat, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah dan kali ini kita kembali berada di studio Radio Edukasi. Walaupun siang tapi dingin ya. Iya, ini. Namanya studio ya, Iya, Pak Wawan ya, dan harus memang dingin cuaca gitu kan kan. sedang musim hujan juga Mas Yuda. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol santai saja tapi Ya. fokus ya Pak Wawan ya, Ya, berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan ataukah sekedar tren gitu kan. Oke, nah Insight Edukasi, nah belakangan ini kalau kita mendengar istilah digitalisasi pembelajaran, yang langsung terbayang seringkali adalah bantuan perangkat. Nah, jadi ini bisa apa ya namanya, seperti contoh misalnya papan interaktif digital atau PID berlayar besar, kemudian juga laptop, kemudian juga hard disk, serta akses platform rumah pendidikan, hingga kehadiran kecerdasan artifisial atau AI. Nah, mulai dari jenjang PAUD, kemudian sampai dengan SMA, menerima berbagai perangkat tersebut. Nah, sebetulnya ini juga penasaran, lantas apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi pembelajaran dan apakah ini merupakan kebutuhan atau sekedar tren, gitu kan? Iya, iya. Oke, kita akan bahas bersama ya. Oke, dan tak kenal maka tak sayang, sepertinya pemirsa kanal YouTube juga pendengar Radio Edukasi juga ingin tahu lebih dalam lagi siapa sih sosok tamu saya hari ini, Bapak Wawan Tri Saksono ST. Saya kasih kesempatan Pak Wawan untuk menyapa Insan Edukasi dan juga pemirsa kanal YouTube BBGTKD. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat siang Insan Edukasi dan pemirsa kanal YouTube Balai Besar GTKDIY. Perkenalkan saya Wawan Tri Saksono, saya di BBGTKDIY selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli madya. Jadi memang tugas pengembang teknologi pembelajaran atau PTP itu adalah salah satunya adalah pengembangan model media pembelajaran. Pengembangan model media pembelajaran Ya, gitu ya. termasuk pembelajaran digital ini juga menjadi ranah bagi pengembangan fungsional PTP seperti itu Mas Betul. Yuda. Dan ini juga Pak Wawan tidak hanya sendirian ya, tapi ada beberapa teman atau tim gitu Betul. ya? Iya, kita dalam pengembangan itu selalu
mhm, kolaborasi Mas mhm, Yuda. Jadi mhm, satu satu tim ya, mhm, sesama pengembang teknologi pembelajaran nanti mulai dari jenjang pertama sampai mhm. jenjang madya nanti berkolaborasi dalam Berkolaborasi. siklus pengembangan Oh. sebuah model pembelajaran. Mhm. Dan untuk membuat katakanlah satu bentuk model pembelajaran itu kan juga tidak cepat ya, butuh Iya, waktu, butuh proses, ada betul. beberapa langkah yang harus dilalui gitu ya? Betul, iya, Mhm, mulai dari analisis mhm. kebutuhan sampai dengan, evaluasinya Evaluasinya, nanti, iya, mhm, satu siklus nanti. mhm, Jadi, apakah pengembangan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau mhm, yang mhm, dirancang betul, atau belum, mhm. nanti ada perbaikan sampai benar-benar bisa diimplementasikan ke lapangan istilahnya, seperti itu. Oke. Dan ini tentu saja harapan kita semuanya bahwasanya bentuk model pembelajaran yang sudah dibuat, sudah dihasilkan oleh teman-teman dari PTP BPGTKDI nanti bisa bermanfaat bagi para pengguna ya? Iya, Mhm, kalau dari TUSI mhm. BPGTKDI kan intinya peningkatan Kompetensi kompetensi GTK ya, GTK, guru dan heeh. tenaga kependidikan. Oke, Nanti sebagai apa heeh, ya istilahnya, sasarannya. mhm, iya, oke. Dan tentu saja sudah banyak ya yang sudah dihasilkan Pak Wawan? Ya banyak Mas, mulai dari Heeh, awal adanya fungsional mhm. PTP itu sudah ya bisa dikatakan ratusan, Wow. mungkin bahkan mungkin menyentuh angka kalau nominal Eee, mungkin bisa sudah menyentuh ribuan mungkin. ribuan ya. Jadi Iya, ini sebagai media alternatif gitu pembelajaran. kayak untuk, sebagai media pembelajaran Iya gitu iya, ya? Mhm, alternatif dan juga apa ya, untuk, mhm, menunjang atau betul. pengayaan bagi proses pembelajaran itu sendiri, bukan Mmm. Iya, menggantikan. bukan Iya menggantikan iya. ya. Oke. Nah, interogasi dan juga sahabat BPGTKDY tadi ya, sekilas kita sudah berkenalan dengan, tamu saya, narasumber kita ada Bapak Wawan Trisaksono SD selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli Madya. Madya BPGTKDIY yang kali ini kita hadirkan di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Oke, saya ingatkan lagi yang mau bergabung silakan nanti barangkali insight edukasi ataupun juga sahabat BPGTKDIY bisa mengirimkan pertanyaan bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Nah, terkait dengan digitalisasi pembelajaran barangkali ini, orang-orang awam atau masyarakat awam juga masih belum begitu paham, apa sih sebetulnya digitalisasi pembelajaran itu sendiri, Pak Wawan? Iya, jadi digitalisasi pembelajaran itu secara apa, singkatnya itu Mhm, adalah, proses pemanfaatan atau integrasi teknologi digital mhm, dalam kegiatan, belajar mengajar atau dalam mhm, kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk apa, meningkatkan efektivitas, terus efisiensi dan mhm, kualitas dari pendidikan. mhm, Jadi digitalisasi ini tidak hanya sekedar menggunakan laptop atau komputer ya Mas mhm, Yuda, atau betul, mungkin layar proyektor, LCD mhm, proyektor, tablet maupun smartphone, tapi juga, mencakup pemanfaatan platform pembelajaran online atau mhm, daring. mhm, Misalnya video konferensi, iya, LMS atau learning betul, management system dan berbagai aplikasi edukatif yang berbasis digital mhm, maupun materi interaktif. mhm, Bahkan ya tadi Mas Yuda sempat singgung, heeh, ada AI, AI, kecerdasan buatan mhm, untuk evaluasi pembelajarannya, mmm, seperti itu. mhm, Jadi melalui digitalisasi ini, proses pembelajaran, istilahnya borderless ya, mhm, tidak terbatas lagi dalam ruang dan ruang dan waktu. waktu, Jadi guru dapat, menyampaikan materi dalam berbagai format, misalnya mhm, teks, mhm, video, mhm, animasi, iya, kuis interaktif, dan siswa juga dapat mengakses berbagai sumber belajar secara fleksibel mhm, sesuai kebutuhan mereka. Ya, jadi betul, mereka ingin apa, bisa mengakses secara mandiri dan fleksibel. Selain itu, sistem digital juga memudahkan pengelolaan materi, mhm, iya, terus penilaian dan pemantauan perkembangan siswa, karena semua terdokumentasi secara digital, Mas Yuda, betul, seperti mhm, itu. Jadi secara umum, digitalisasi pembelajaran itu memang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mhm, interaktif, mhm. adaptif, dan relevan dengan kemampuan teknologi serta, tuntutan era Era modern saat modern ini, saat Mas Yuda. ini gitu ya. Jadi saya tarik ke belakang ya, Heeh, Mas Yuda, betul, iya, misalnya mhm, sebelum pandemi, mhm, kita kan pernah mengalami iya, masa pandemi ya. betul, Digitalisasi pembelajaran itu memang
sebenarnya sudah ada dan Mhm. sudah mulai dikembangkan. Mhm. Namun boleh dikatakan bahwa, pandemi itu mempercepat Mhm. transformasinya secara masif, seperti itu, Mhm. gitu. Oke, Jadi jadi, di satu sisi pada saat pandemi itu juga sebetulnya, apa ya, bisa menguntungkan juga ya bagi kita iya, gitu ya? jadi mungkin kalau Mhm. tidak ada pandemi Heeh. COVID-19 ya, mungkin transformasi digital yang ada saat Saat ini ini mungkin tuh belum berjalan lebih lambat, betul sekali ya. belum seperti saat ini. Mhm. Jadi istilahnya kita itu, dalam tanda kutip, dipaksa untuk beradaptasi dengan Mhm. teknologi digital, Mas Yuda, Iya, mhm. untuk mengatasi Mhm. istilahnya, Oke. kemacetan proses pembelajaran akibat pandemi. Seperti tahu Oke, kan dulu heeh. pada masa Iya, lockdown itu heeh, kan jadi kita juga sempat tergopoh-gopoh gitu betul, kan ya? ya proses tatap muka tidak ada, bisa dikatakan pembelajaran jadi Mhm. macet. Nah, dengan Mhm. teknologi Mhm. digital itu bisa mengurai kemacetan itu, seperti Oke, itu. jadi bisa dibilang, pandemi itu, apa ya, menjadi akselerator gitu ya, Pak Wawan ya? Betul, ya, pandemi itu menjadi proses Mhm. pemercepat lah Mhm. istilahnya Mhm. kalau dalam kimia itu katalis, kalau ditambahkan katalis prosesnya menjadi lebih Cepat cepat, gitu seperti ya, itu. oke. Jadi ini juga banyak hal positifnya gitu kan? Betul, ya. Dari satu sisi itu musibah, tapi Musibah di tapi sisi membawa lain berkah itu juga ya? membawa berkah dalam tanda Oke. kutip seperti itu. Nah, ini kan bagi para guru ya katakanlah gitu Iya, ataupun juga yang lainnya, dengan apa namanya, ini kan menjadi sebuah pengalaman kan, pengalaman betul. baru bagi guru. Nah, ketika pertama kali harus mereka melakukan mengajar tuh gimana? Situasinya gimana? Ya, seperti yang kita tahu Mas Yuda, jadi, karena pandemi itu kan kayaknya sekonyong-konyong ya, tanpa Tiba-tiba istilahnya gitu kan kan? tanpa Heeh, persiapan, tanpa tiba-tiba. skenario. Jadi Mhm. awalnya ya memang sangat menantang itu. Mhm. Banyak guru yang, belum terbiasa menggunakan teknologi. Betul, mhm. Terus guru harus, belajar cepat menggunakan platform Iya, seperti misalnya Google mhm, Classroom, betul. Zoom Meeting, Zoom bahkan dulu meeting. ada apa itu, eee, yang Webex atau Mhm, apa iya itu, betul, Cisco Webex, Webex heeh, betul. itu itu kan tantangannya sangat besar, Mhm. dan juga dalam memastikan keaktifan siswa serta pemahaman materi siswa. Mhm. Jadi, dari sisi guru itu kan literasi digital itu belum merata Belum zaman dulu, merata. belum merata. Tidak semua guru memiliki Mhm, kemampuan teknologi yang, betul, mhm. memadai ya untuk Iya, menggunakan mhm, platform-platform digital itu. Terus mhm, ada lagi harus mengadaptasi metode, mengajar, mhm. perubahan dari tatap Yang muka ke digital manual kan, gitu ya, biasanya datang terus ngajar di depan kelas, itu nulis iya tiba-tiba gitu, harus heeh. ngajarnya di depan laptop, Mhm, itu kan, mhm. menuntut adaptasi yang membutuhkan strategi maupun media Mhm. supaya tetap efisien dan, interaktif, efektif, Iya, Mas, Yuda. Terus menarik juga ya kan? betul. Heeh. Terus sama-sama kita tahu guru itu kan beban kerjanya juga sudah Banyak, banyak banyak ya, banyak sekali. tinggi. Heeh. Nah, dengan adanya, perubahan Yang tiba-tiba pola itu. itu, tiba-tiba itu, beban guru kan Heeh. otomatis meningkat. Iya bertambah. Tidak hanya sekedar menyiapkan materi ajar Mhm. saja, tapi dia harus menyiapkan perangkat Perangkat, dan mhm. strategi Mhm, mengajarnya. mhm. Terus harus membuat konten digital kan Iya otomatis, kalau betul, dari mhm. buku teks kan otomatis nggak Mhm, bisa langsung digitalkan, harus mhm. membuat kontennya, terus itu otomatis memakan waktu tersendiri. Iya, Belum kendala infrastruktur, tidak semua iya, guru kan atau mhm. sekolah punya Iya infrastruktur yang termasuk mendukung saat masalah itu. akses internet itu kan Betul, ya? internet, Mhm. perangkat, ya kayak laptop, Laptop, terus jaringan jaringan, internet tadi mhm, juga belum terkelola dan tertata dengan mhm. memadai. Belum, apa istilahnya, me-manage kelas daring itu kan Tidak butuh mudah. ya tidak mudah. Tidak mudah, itu menjadi tantangan tersendiri. Mhm. Belum, eee, dari sisi Oke, siswanya, kalau dari ya. sisi siswa gimana nih? Ya, dari sisi siswa itu kan sebenarnya hampir sama, Mas, karena Mhm. ini dulu kan Tiba-tiba gitu kan tiba-tiba ya? dadakan. Sama akses teknologi siswa Mhm, apalagi ya, mhm, katakanlah mhm. dengan kondisi demografis yang bermacam-macam itu kan Iya, mhm. tidak semua juga memiliki bahkan perangkat satu keluarga bisa untuk barengan, terus
tadi yang paling utama itu akses internet itu kan Betul, heeh. benar-benar saat itu belum Mhm, belum merata. Terus mhm. yang utama disiplin dan motivasi belajar. Iya, Kalau biasanya ketemu guru itu kan mungkin masih ada disiplinnya itu, iya, tapi heeh. kalau sudah daring itu kan Dari ibaratnya jarak jauh kan dia nggak tahu ya, betul, betul kan? Guru iya, juga tidak tahu ini tidak murid, tahu. para siswanya ngapain juga kan Iya, nggak itu butuh ngerti. disiplin dan Mhm. motivasi belajar tersendiri. Terus belum gangguan lingkungan belajar Mas Nah, Yuda. mhm, Suasana misalnya di rumah, mhm. itu kan pasti bisa mengganggu konsentrasi. Iya, Belum kelelahan digital, iya, harus mhm. ngadepi gadget, Fokus menghadapi ya gadget itu kan jadi kan layar, paparan, itu kan capek kan? iya lelah fisik dan lelah Mhm, mental Mas Yuda. Tidak mhm, sekedar apa ya, kelelahan fisik saja, mental mhm. juga. Betul, betul. Ya, karena dia hanya kayak menghadapi perangkat gitu. Terus Mhm. yang terakhir itu yang utama keterbatasan interaksi sosial Mas Yuda. Karena Oke. kan manusia itu kan makhluk sosial. Iya, Ya mungkin ada ya ada satu yang 2 satu yang 2 yang mungkin memang introvert ya gitu ya, betul demen di cuman depan sendiri gitu sendiri kan. dan di depan gadget Mhm, atau perangkat elektronik gitu. mhm. Tapi kembali lagi, kita itu umumnya kan makhluk Makhluk sosial. Jadi sosial. tidak sebatas hanya itu saja, kita butuh interaksi Iya, betul. sosial gitu. Jadi awalnya mungkin menyenangkan bagi siswa, wah tidak ke sekolah, waktunya Heeh, fleksibel, tapi ya iya. itu tadi, kelamaan muncul rasa Lama-lama juga jenuh. bosen, Betul, karena boring gitu kan. kalau kita bersekolah kan kita ada waktu untuk bermain dengan Interaksi dengan teman, teman-temannya ya, interaksi langsung, dengan para gitu. guru gitu Betul, kan. Mhm. awalnya seneng, kayak misalnya Oh pekerja bebas gitu kantoran, wah ya? asik kerja dari rumah. Awalnya seneng karena fleksibel, tapi Fleksibel. ke depannya pasti kejenuhan sebagai Mhm, makhluk sosial itu mhm. akan terjadi, seperti itu. Oke. Nah, interogasi itu dari sisi guru dan siswa dengan adanya pandemi yang waktu itu melanda dan, situasi atau kondisi pembelajaran juga harus berubah secara total gitu kan Iya, ya. Sehingga perlu, dengan, teknologi gitu kan betul. ya. Dan ini juga tidak mudah ternyata kan tidak mudah Iya, dan, guru juga siswa harus bisa menyesuaikan dengan cepat gitu kan betul. ya. Dan bahkan juga, sering ada pelatihan-pelatihan ya dengan Betul. penggunaan teknologi itu ya Mas Betul. Wawan ya? Iya, peningkatan Peningkatan kompetensi itu kompetensi ya, yang heeh, terkait dengan literasi literasi digital digital gitu utamanya, kan ya. seperti itu. Oke. Baik, interogasi dan juga sahabat BPGTKDI, ini kita obrolan kita di program Edu Talk berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran semakin menarik ya. Jadi, kita juga tetap mengundang interogasi dan juga sahabat BPGTKDI untuk bisa berkolaborasi dengan kami berdua, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Oke, Pak Wawan, kita akan jeda dulu. Nanti Ya, akan kita lanjutkan lagi selepas selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Sesaat lagi. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh. Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie, dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya, supaya bisa saling tukar informasi, baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang, dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut.
Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi, alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Ya, masih di Radio Edukasi BBGTK DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali lagi di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan kali ini masih bersama Yuda Wijasina, jika ada Bapak Wawan Trisaksono ST, pengembang teknologi pembelajaran ahli media BBGTK DIY. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan, ataukah hanya sekedar tren. Baik, interogasi apa kabar dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyimak melalui streaming ataupun juga melalui kanal YouTube BBGTK DIY. Dan tentu saja saya pun juga kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Barangkali ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Baik, Insight Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBGTK DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBGTK DIY dan Insight Edukasi untuk mengisi form melalui tautan bit.ly/buku tamu Radio Edukasi 2026. Dan tentu saja data yang sudah Anda tuliskan tidak akan kami sebarluaskan ke publik ataupun kepada pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Pak Wawan, kita akan kembali lagi ngobrol ya terkait dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan ataukah hanya sekedar tren saja. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan manfaatnya ya, kebermanfaatan dari digitalisasi pembelajaran dari sisi guru maupun juga dari sisi murid. Seperti apa ini? Ya, kalau tadi kan kita sudah membahas proses jepleknya ya, Nah, iya. perpindahan Pada dari masa pandemi. ke teknologi ke digitalisasi. Nah, meskipun tadi banyak tanda kutip ada sisi negatifnya, tapi tentu lebih besar sisi positifnya Mas Yuda. Jadi Betul, ya. kita bahas dari sisi guru dulu ya Mas Yuda. Ya. Jadi dari sisi guru itu yang pertama adalah akses sumber belajar yang lebih luas. Dengan digitalisasi itu guru dapat memanfaatkan berbagai referensi digital dari berbagai sumber seperti e-book atau buku elektronik ya, terus ada jurnal, terus video pembelajaran dan platform edukasi untuk memperkaya materi ajar Mas Yuda. Misalnya biasanya kalau di kelas itu hanya metode ceramah ya misalnya, itu menjadi lebih interaktif karena dengan adanya video pembelajaran yang bisa diunduh terus dipakai di kelas misalnya, itu bisa memperkaya dan membuat lebih pembelajaran menjadi lebih menarik ya. Gitu ya. Terus siswa di daerah yang terpencil misalnya, asalkan mereka itu mempunyai koneksi internet, akses internet, mereka bisa ya. mengakses materi yang sudah dipublikasikan secara digital itu Mas Yuda, secara betul. online seperti itu. Terus yang kedua itu
metode pembelajaran lebih variatif. Oke. Variatif itu ya tidak monoton, misalnya penggunaan multimedia, terus kuis interaktif dan LMS atau Learning Management System. Itu memungkinkan pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton tadi, karena materi juga bisa dibuat lebih menarik dengan video dan kuis interaktif. Apalagi seperti kita tahu misalnya tadi sempat disinggung Mas Yuda, ada kalau sekarang namanya IFP ya, interaktif flat panel itu kan betul. rencananya mau disebar di sekolah-sekolah itu juga sangat mendukung sekali dengan proses digitalisasi pembelajaran. Terus yang ketiga efisiensi administrasi dan evaluasi. Nah, misalnya terkait dengan penilaian, terus rekap nilai, serta pemberian feedback atau umpan balik itu dapat dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga proses penilaian dan dokumentasi menjadi lebih cepat. Karena misalnya kita dalam tanda kutip tesnya itu dengan kuis interaktif, misalnya saya sebut merek ya, misalnya contohnya Kuisis. Itu kan begitu siswa selesai mengisi kuis atau tesnya itu kan nilai langsung keluar. Tidak perlu guru mengkoreksi satu-satu karena sudah otomatis gitu kan. sudah terolah secara sistem. Terus yang keempat itu perkembangan atau pemantauan perkembangan siswa itu lebih mudah, Mas Yuda. Jadi data hasil belajar siswa tadi kan tersimpan secara digital, sehingga memudahkan analisis capaian dan kebutuhan siswa. Misalnya siswa A itu dalam proses ini kok ternyata masih kurang dalam hal ini kan itu sudah bisa dilacak dengan adanya digitalisasi tadi. Terus misalnya siswa B ternyata sudah maju di pembelajaran ini. Nah, itu nanti kan bisa untuk bahan guru menyiapkan strategi berikutnya terkait dengan evaluasinya. Seperti itu. Terus terakhir dari sisi guru itu pengembangan kompetensi menjadi lebih profesional, Mas Yuda, karena guru terdorong untuk meningkatkan literasi digital tadi yang zaman pandemi masih kurang, itu jadi dalam tanda kutip guru sekarang lebih melek teknologi dan mengikuti pelatihan daring guna menunjang profesionalisme. Kalau dulu kan guru itu kalau nggak diundang oleh lembaga diklat untuk pelatihan kan ya nggak akan. Ya ibaratnya nggak akan meningkatkan kompetensi kan kalau zaman dulu. Tapi dengan adanya digitalisasi pembelajaran ini kan lembaga-lembaga kan sudah mulai menyiapkan istilahnya pusat-pusat diklat daring. Nah, itu kan jadi nanti guru-guru yang tadinya harus diundang itu bisa mengikuti dari lokasi masing-masing. Mungkin sedikit promo Mas Yuda terkait dengan penyediaan pelatihan daring atau pusat e-learning terpadu itu BPGTK juga ini sudah mengembangkan sebuah pusat e-learning terpadu, Mas Yuda, namanya Pelita. Jadi itu kepanjangan dari Pusat E-Learning Terpadu BPGTK DI Yogyakarta. Gitu. Nah, ini sekilas promo. Jadi BPGTK juga mensupport dengan adanya digitalisasi pembelajaran ini dengan menyediakan pusat e-learning terpadu seperti itu. Nah, terus tadi kan dari sisi guru. Nah, tentunya kan guru dan siswa ya. Nah, sekarang dari sisi siswa. Akses belajar itu menjadi lebih fleksibel, Mas Yuda, dengan digitalisasi pembelajaran ini. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Sesuai kebutuhan dan ritme belajar masing-masing. Karena setiap siswa itu kan mempunyai ritme dan gaya belajar sendiri-sendiri. Terus belajar tidak terbatas ruang kelas. Meskipun pembelajaran klasikal itu karena saat ini sudah tidak pandemi ya Mas Yuda. Pembelajaran klasikal kan sudah kembali istilahnya. Tapi kan tidak terus zaman kembali dulu lagi kembali gitu. klasikal full lagi. Sekarang pembelajaran digitalnya juga sekarang menyertai pembelajaran klasikal itu. Jadi kalau siswa sudah belajar di dalam kelas, di luar kelas kan masih bisa melakukan pembelajaran mandiri seperti itu. Terus kedua, sumber belajar menjadi lebih beragam. Variatif ya. Kalau kelas itu kan paling zaman dulu ya hanya buku ya, tulisan, teks. Kalau sekarang
itu bisa tersedia dalam berbagai format. Mhm. Teks tetap, Mhm. tapi bisa dikemas dalam video, Iya. audio, Mhm. infografis maupun simulasi melalui apa ya istilahnya, multimedia istilahnya. Sehingga mendukung berbagai gaya belajar Mhm. anak tadi. Iya iya. Misalnya ada yang kinestetik, ada yang apa ya, auditory, Heeh terus heeh. ada yang visual. Mhm Nah, itu mhm. bisa masing-masing itu terakomodir. Terus Mhm. selanjutnya meningkatkan kemandirian belajar. Mhm. Jadi pembelajaran digital bisa mendorong Mhm. siswa itu lebih mandiri dalam mencari informasi Iya. dan menyelesaikan tugas. Mhm. Jadi lebih terbiasa belajar secara independen. Kalau Mhm. dulu kan misalnya ada kesulitan, misalnya kadang kita kan punya pertanyaan yang tidak bisa dijawab kita Dijawab sendiri. sendiri, heeh. Kalau dulu kita tanya orang tua, kalau Mhm. orang tua tidak bisa, kita nyari literasi di perpustakaan, Perpustakaan. harus nunggu waktu. Mhm. Iya. Kalau sekarang dengan teknologi digital atau digitalisasi pembelajaran itu ibaratnya kan rasa penasaran kita itu bisa segera terobati. Mhm. Kita tinggal buka smartphone, Mhm. Kita kita coba ketik ya, ke tanya, tulis. mesin pencari, kita apa yang jadi Heeh. pertanyaan kita, Mhm. apalagi sekarang dengan bantuan AI, Mhm. seperti Iya. kita punya partner ya, kita Iya. tanya apa saja pasti dijawab. Mhm. Nah, itu menjadi kita itu belajarnya lebih mandiri, Mhm. seperti itu. Mhm. Yang kita tanyakan bisa terjawab saat itu Mhm. juga. Terus Mhm. dengan digitalisasi pembelajaran itu personalisasi pembelajaran itu terjadi. Mhm. Jadi teknologi memungkinkan materi itu disajikan dengan kebutuhan siswa. Mhm Karena mhm. masing-masing kan mengakses sesuai dengan kebutuhannya Kebutuhan, sendiri. iya. Mhm. Tidak kalau hanya sumbernya guru kan Iya. istilahnya satu untuk Untuk semua. semuanya. Nah, kalau sekarang dengan teknologi digitalisasi pembelajaran itu masing-masing itu bisa mencari sesuai apa ya Mhm. istilahnya kebutuhannya. Kalau saya Iya. senang pembelajaran melalui video, saya tinggal mencari di platform Mencari di platform video. Kalau video ya. saya senang model Mhm. teks, saya Mhm. bisa mencari di blog misalnya. Nah, itu. Mhm. Terus manfaat yang lain lagi Mhm. adalah interaksi lebih luas. Mhm. Kalau di kelas itu kan siswa diskusi Ya, ya hanya seputar satu kelas lingkup itu, kelas ya. Kalau iya. dengan adanya teknologi digitalisasi ini siswa dapat berdiskusi tidak hanya dengan guru dan Mhm. rekan sekelas, tapi Mhm. juga komunikasi belajar yang lebih luas secara daring atau Mhm. online. Misalnya Mhm. melalui Mhm. grup, Iya iya. saya sebut merek ya, misalnya melalui grup WhatsApp atau Heeh. melalui forum diskusi Iya digital, iya. itu kan biasanya disediakan. Jadi Mhm. interaksinya itu sekarang sudah tidak terkotak lagi hanya di fisik kelas ya Mas, Mhm tapi mhm. kita juga bisa Sudah melintasi itu. meluas gitu Iya, terus ya. manfaat yang Mhm. terakhir itu penguasaan keterampilan abad 21. Mhm. Seperti kita ketahui ya, ini kan eranya itu era sudah modern ya. Betul. Siswa itu harus terbiasa menggunakan teknologi sekarang. Mhm. Iya iya. Selain itu juga harus berpikir kritis, berkolaborasi dan berkomunikasi secara digital. Digital ya. Saat ini memang kita tidak bisa menolak itu Mas Yuda, Mhm. karena Mau dengan tidak mau ya, iya, mau tidak mau kita harus makanya ikut. harus menguasai keterampilan abad 21 karena Mhm mhm. keterampilan abad 21 itu ya sudah bau-bau digital semua Iya, seperti betul. itu. Jadi Oke. secara keseluruhan digitalisasi pembelajaran itu memberikan peluang untuk menciptakan proses belajar yang lebih Mhm. efektif, fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi, kebermanfaatan itu banyak Iya, sekali gitu ya, baik itu dari betul. sisi gurunya sendiri ataupun juga dari muridnya atau Siswa, iya. siswanya. Nah, mungkin bisa diberikan contoh konkretnya, Pak Wawan, Iya, contoh konkret yang eee, sederhana yang ya terkait sederhana, dengan digitalisasi digitalisasi pembelajaran. Misalnya pembelajaran. Mhm kita di kelas, mhm misalnya saya mengajar kelas 11 ya, mhm mhm SMA misalnya, mhm. mata Iya pelajaran biologi iya. misalnya, saya ingin mengajarkan terkait dengan, sistem pernafasan Mhm. manusia. Oke. Nah, itu tentunya kita harus punya tahap persiapan sebelum kelas. Iya. Nah, itu saya sebagai guru bisa mengunggah materi Heeh. berupa video atau e-modul Mhm misalnya ke mhm. LMS dulu Mas Yuda. Iya iya iya. Misalnya saya pakai, Google Classroom Mhm. misalnya, itu bisa kita materi itu bisa kita unggah dulu. Iya. Nah, lalu siswa diminta untuk
menonton atau mengakses, Iya, mengakses, ya, ya. dan membaca misalnya ringkasan materinya sebelum pertemuan. Itu disebut flip classroom atau kelas yang dilipat. Jadi sebelum pertemuan kelas, siswa sudah tahu dulu iya, gitu kan ya materi materinya. apa yang akan kita dibahas melalui apa? Ya melalui teknologi digital tadi, karena kita sudah bisa mengunggahnya di LMS-nya dulu, materinya yang mau dipakai. Siswa belajar dulu, baru nanti ketemu di kelas. Jadi tadi tahap persiapan. Terus saya sebagai guru melakukan kegiatannya di kelas. Itu guru membuka pembelajaran, misalnya saya guru. Saya membuat kuis dulu. Oke, misalnya saya sebut merek ada Kahoot misalnya atau Quizizz untuk mengukur pemahaman siswa awal atau istilahnya pretest gitu. Kalau zaman dulu istilahnya pretest gitu kan. Betul. Dan nanti hasilnya langsung bisa saya lihat. Keluar, oh ini masih kurang, ini sudah paham dengan materi kemarin. Jadi hasil kuisnya itu langsung tersaji nanti. Sehingga saya sebagai guru bisa melihatnya seberapa jauh sih pemahaman dari para siswa gitu untuk kan ya. Saya ketahui bagian materi mana yang masih perlu saya stressing atau saya perjelas pada saat kelas itu. Nah, lalu saya melakukan kegiatan inti. Masih di kelas ya ini. Misalnya siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil, terus setiap kelompok nanti mengakses simulasi interaktif sistem pernapasan, karena tadi topiknya itu misalnya saya membawa animasi paru-paru tentunya dengan perangkat digital ya, bisa pakai IFP tadi atau melalui laptop atau tablet. Nah, terus nanti siswa itu mendiskusikan mekanisme pernafasan, misalnya inspirasi dan ekspirasinya itu berdasar simulasi yang saya tayangkan tadi, seperti itu. Terus hasil diskusinya itu nanti dituangkan dalam Google Doc, lagi-lagi ke digital ya, ke Google Doc, sehingga guru dapat memantau real time. Misalnya nanti tugasnya dikumpulkan di LMS. Ya, meskipun saya sudah di rumah kan saya tetap bisa memantau hasil yang sudah diunggah siswa. Terus nanti siswa diminta untuk presentasi dan diskusi. Jadi kelompok mempresentasikan hasil diskusi menggunakan Google Slide misalnya. Bisa Google Slide, bisa Canva misalnya atau PowerPoint itu. Terus siswa lain memberikan pertanyaan melalui fitur chat atau kolom komentar di LMS tadi. Jadi diskusinya itu tidak berhenti di kelas, tapi di luar kelas masih bisa berlanjut seperti itu. Gitu terus saya sebagai guru terakhir melakukan evaluasi. Guru memberikan tugas refleksi, misalnya melalui Google Form. Siswa diminta mengisi. Terus nanti penilaian otomatis akan membantu guru melihat capaian belajar siswa itu secara tepat. Itu. Jadi manfaatnya itu lebih terlihat dengan adanya digitalisasi pembelajaran ini, Mas Yuda. Jadi pembelajaran lebih interaktif dan tidak monoton ceramah tadi. Tidak membosankan. Betul. Gitu kan, ya. Terus yang paling penting memantau partisipasi dan hasil belajarnya itu bisa secara langsung. Kalau kadang-kadang di kelas itu kan kadang ada siswa itu yang malu-malu ketika diskusi. Nggak berani mengungkapkan. Betul, gitu tapi kan. ketika itu secara daring, dia bisa mengeluarkan gitu kan. Itu. Nah, itu memang karakter siswa itu kan sangat variatif. Jadi keaktifan siswa, kolaborasi dan terbiasa menggunakan teknologi secara produktif dan bijak itu bisa terasah, Mas Yuda. Wow, luar biasa ini obrolan kita terkait dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan ataukah sekedar tren ini semakin menarik. Dan tentu saja kita masih ada satu segmen lagi, Pak Wawan. Kita akan jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan, kan tentu saja ada tantangannya kan, ya kan? Nanti akan kita bahas setelah selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Radio Edukasi Cerdas Santun dan Menghibur, hanya di EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi berbagai sektor.
Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara dengan komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berhadapan dengan fakta bahwa keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya berada pada posisi paling rendah di Asia Tenggara. Paparan konten digital yang berlebihan dan terus-menerus juga berkontribusi pada meningkatnya berbagai fenomena seperti penurunan kemampuan kognitif dan berpikir kritis atau dikenal sebagai brain rot, speech delay pada anak-anak, serta gangguan kesehatan mental. Berdasarkan fakta tersebut, apakah sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat berkompetisi secara global? Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara dominan masih digunakan untuk mengakses media sosial, hiburan, dan informasi. Optimalisasi pemberdayaan teknologi digital untuk tujuan yang lebih kompleks seperti untuk produktivitas kerja, bisnis, serta aktivitas ekonomi yang produktif masih rendah. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi digital masyarakat dan perlunya peningkatan kemampuan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global dalam bidang teknologi digital. Berbagai negara di dunia telah berupaya merespon perkembangan teknologi digital dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui berbagai kebijakan negaranya. Amerika, Tiongkok, dan Inggris menjadi 3 teratas negara yang memimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di dunia. Sementara itu untuk kawasan ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Salah satu kebijakan dan strategi nasional yang mendorong penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial di negara-negara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan. Dalam menjawab tuntutan dan menghadapi tantangan global di bidang teknologi digital ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa, sistem pendidikan perlu memastikan bahwa literasi digital, termasuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, menjadi bagian dari kurikulum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudrismen dengan bertolak dari berbagai data tentang teknologi digital, rencana pembangunan jangka panjang nasional, serta Astacita melihat perlunya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai langkah melengkapi pembelajaran informatika yang sudah berjalan. Namun, seberapa pentingkah sebenarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini? Akankah kecerdasan artifisial ini menggeser peran manusia? Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, peserta didik pada dasarnya tidak hanya menghafal konsep, tetapi lebih dari itu, melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemahaman mendalam untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, peserta didik juga akan mengenal konsep pemahaman human-centered mindset, di mana teknologi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat kepada manusia, tentu saja dengan memahami implikasi etis dari pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Kecerdasan artifisial bisa membuat manusia fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan bermakna, serta membutuhkan sentuhan emosional, empati, dan interaksi. Di samping itu juga membuat manusia bisa menjadi lebih fokus pada pekerjaan yang lebih berbobot dan bermakna. Maka dapat dipahami bahwa kecerdasan artifisial tidak menggeser peran manusia, namun justru membantu pengembangan diri manusia itu sendiri. Negara berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan diri, baik melalui kebijakan, aturan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pengembangan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial masih berada pada tahap awal dan baru mulai diintegrasikan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan dukungan sumber daya yang memadai. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintah melalui Kemendikbudrismen telah merancang strategi implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Peningkatan kompetensi pendidik diantaranya diberikan melalui pelatihan intensif bagi pendidik pelaksana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini saatnya para pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mendorong perubahan iklim teknologi digital di Indonesia. Dari pengguna menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Oke, masih di Radio Edukasi BPGT KDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali lagi di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan, dan masih menghadirkan Bapak Wawan Trisaksono SD, pengembang teknologi pembelajaran ahli madya BPGT KDIY. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan digitalisasi pembelajaran, kebutuhan, ataukah hanya sekedar tren. Baik, Pak Wawan, kita akan mencoba melihat nih sepertinya sudah ada WhatsApp ya. Jadi pertanyaan dari pendengar Radio Edukasi. Ini ada Bapak Rendra di Sleman yang menanyakan terkait dengan apakah penggunaan teknologi itu tidak akan mengurangi istilahnya peran guru di kelas, Pak Wawan? Oh iya, untuk Pak Rendra ya Rendra di tadi di Sleman ya. ya. Mungkin singkat saja jawabannya ini Pak Rendra, para pemirsa kanal YouTube BPGT KDIY. Apakah penggunaan teknologi tidak akan mengurangi peran guru di kelas? Itu pertanyaan atau kekhawatirannya. Jawabannya cukup sederhana dan singkat, Mas Yuda. Jadi justru sebaliknya, teknologi itu tidak akan menggantikan peran guru atau tidak akan menggantikan guru, melainkan mendukung peran guru, Mas Yuda. Jadi guru tetap menjadi fasilitator, tetap kuncinya itu guru bukan teknologinya. Teknologi itu pendukung. Jadi guru itu tetap menjadi fasilitator, pembimbing, dan pembentuk karakter dari siswa. Jadi teknologi itu hanyalah alat, Mas Yuda, untuk memperkaya metode pembelajaran dan mempermudah proses administrasi serta evaluasi. Jadi tidak akan mungkin teknologi itu menggantikan guru. Tetap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya teknologi, apalagi sekarang maraknya AI ya, Mas. Seolah-olah kita itu sudah bicara dengan manusia super ya. Itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan akan menggantikan peran guru ataupun peran manusia seperti itu. Nah begitu ya Pak Rendra ya. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Justru memperingan. Iya, memperingan dan mempermudah juga. Betul, ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya untuk Pak Rendra sudah berinteraksi bersama kami di sini di program Edu Talk, dan tentu saja
untuk insan edukasi ataupun juga pemirsa kanal YouTube yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh, masih kita tunggu. Oke, Pak Wawan, kita akan lanjutkan lagi ya, Ya. terkait dengan digitalisasi, maksud saya digitalisasi pembelajaran, kebutuhan ataukah sekedar tren saja. Nah, terkait dengan tantangannya Ya. sendiri, Pak Wawan, apakah ada tantangan terbesar digitalisasi pembelajaran dan juga apakah lantas bagaimana juga, apakah ada resikonya juga gitu? Iya. Silakan. Tentu Mas Yuda. Jadi, setiap, perkembangan itu kan Mhm. pasti mempunyai tantangan dan resiko tersendiri Mas Yuda. Oke, iya. Kita kembali lagi ya, karena ini kita membicarakan 2 sisi ya, Mhm. pembelajaran itu kan pasti sisi guru dan sisi siswa. Nah, Iya. jadi kita mungkin kupas singkat dulu tantangan dan resiko dari sisi guru dulu ya. Oke. Itu yang pertama tentunya tadi sudah kita sebut berkali-kali, kesenjangan literasi digital Mas Yuda. Tidak semua guru itu memiliki, saya nyebutnya belum semua Belum guru. semua guru. Karena kita optimis ya Mas Iya. Yuda. Belum semua guru itu memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Mhm. Sehingga membutuhkan pelatihan dan adaptasi yang berkelanjutan. Karena Iya. teknologi itu ibaratnya kita bicara hari ini, bulan depan itu sudah ada yang perkembangan baru lagi, gitu ada ya. yang baru lagi, Heeh. sudah bertumbuh lagi. Jadi kita memerlukan pelatihan dan adaptasi yang berkelanjutan dari sisi literasi digital. Terus tantangan kedua itu tadi sudah kita singgung juga, beban kerja menjadi lebih meningkat. Karena guru harus menyusun materi digital, Iya. mengelola platform. Kan LMS nggak bisa jalan sendiri kalau bukan kita Heeh. sebagai guru misalnya, itu yang mengelola. Terus kita harus melakukan evaluasi secara daring. Itu juga merupakan dalam tanda kutip beban administratif juga. Iya. Kita misalnya di rumah harus buka perangkat, harus waktunya Padahal misalnya waktunya istirahat ya. istirahat atau family time, kita harus dituntut untuk, membuka perangkat untuk melakukan Iya. evaluasi. Terus yang ketiga itu tantangannya adalah kita itu menjadi ketergantungan dengan teknologi Mas Yuda. Jadi ketika kita sudah ketergantungan dengan teknologi, Iya. misalnya terjadi gangguan atau anomali misalnya seperti jaringan internet yang tidak stabil, Wah, bingung ya. server bermasalah atau perangkat rusak, itu tentu proses pembelajaran menjadi terhambat Mas Yuda. Terhambat, betul. Kan nggak mungkin pembelajaran daring terus nggak pakai internet, atau misalnya laptopnya tiba-tiba hang, Iya. atau gadgetnya tiba-tiba rusak, itu pasti juga akan berhenti karena kita sudah menjadi ketergantungan dengan teknologi. Itu Betul. juga tantangan dan resiko. Terus yang tak kalah penting itu keamanan data dan privasi Mas Yuda. Betul. Di era ini kan ibaratnya kita itu sudah seperti tidak punya privasi ya. Iya. Nomor telepon kita itu bisa sampai kemana-mana. gitu kan. Terus data pribadi juga karena kita sudah pernah mengisi secara online seperti itu. Nah, itu juga tantangan karena resiko kebocoran data siswa sehingga terjadi penyalahgunaan platform digital itu menjadi perhatian penting. Iya. Bukan tidak bisa diantisipasi, tapi memerlukan sebuah antisipasi lebih, misalnya terkait dengan keamanan server atau security-nya harus levelnya ditingkatkan dan lain-lain. Itu juga merupakan tantangan. Terus yang dari sisi guru yang terakhir itu menurunnya interaksi personal tadi. Betul, ya. Karena sudah tergantung teknologi, apa-apa, misalnya kayak simpelnya, besok kita rapat, udah daring aja Daring Pak. aja, Gitu. nggak usah ketemu. Nggak usah gitu ketemu, ya. saya nggak harus dandan, nggak harus pakai make up. Itu hubungan emosional dan kedekatan antara guru dan murid itu menjadi berkurang atau terdistorsi karena kita sudah terbiasa berfokus dengan layar Mas Yuda. Kita sudah ngadep layar, melakukan pembelajaran. Kita sudah nggak terlalu mementingkan sosial emosional lagi seperti itu. Itu ya tantangan dan resiko dari sisi guru. Terus karena tadi dua pihak ya, ini sekarang dari sisi siswa. Siswanya.
itu adanya ketimpangan akses teknologi, Mas Yuda. Jadi tidak semua siswa itu memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai tadi, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan belajar. Karena namanya kemampuan seperti itu kan tidak merata ya untuk semua siswa. Mungkin di kondisi sekolah tertentu bisa ya, semua rata-rata bisa dikondisikan. Tapi untuk kondisi sekolah yang secara umum itu masih terjadi ketimpangan akses teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan belajar tadi. Ada yang bisa mengakses mulus, ada yang terganggu. Terus ada distraksi digital. Nah, distraksi digital itu karena kita menggunakan gawe kan, siswa itu biasanya kan tidak pakai laptop, tapi pakai HP atau smartphone. Itu membuka peluang gangguan seperti medsos atau game yang sedang pada saat pembelajaran berlangsung. Karena bosan misalnya mendengarin gurunya terus disambi nge-game atau disambi chattingan. Nah, itu namanya distraksi digital. Nah, terus yang ketiga kelelahan dan dampak kesehatan. Tadi sudah kita singgung juga, paparan layar dalam waktu lama itu kan juga ada negatifnya, Mas Yuda. Betul. Dapat menyebabkan yang utama itu kelelahan mata, terus kurangnya aktivitas fisik kan, kita lebih banyak duduk, diem, terus gangguan kesehatan lainnya yang ditimbulkan dari efek tadi. Terus yang lainnya itu resiko keamanan siber tadi. Betul. Siswa menjadi rentan terhadap penipuan online misalnya. Terus cyberbullying itu perundungan secara cyber atau konten yang tidak sesuai karena kadang yang dipakai misalnya HP orang tua, terus ada iklan yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya, umur, usianya itu gitu juga menjadi resiko keamanan siber. Terus yang terakhir menurunnya kemampuan sosial secara langsung karena tadi makhluk sosial kan, minimnya interaksi tatap muka itu kan mempengaruhi perkembangan keterampilan komunikasi dan kerjasama dengan orang lain tadi. Mas Yuda menyebutkan misalnya introvert, itu kan ketika dia nanti terjun di dunia kerja misalnya yang butuh relasi sosial langsung, terus dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik ya nanti akan menjadi gangguan istilahnya kemampuan sosial seperti itu, Mas. Tapi secara keseluruhan digitalisasi pembelajaran itu memang memberikan banyak peluang. Karena tantangan itu kan juga peluang, Mas. Nah, ketika ada tantangan ada solusi yang harus diterapkan. Tapi perlu pengelolaan yang bijak serta dukungan infrastruktur dan pendampingan yang lebih tepat supaya resiko itu dapat diminimalkan dan manfaatnya menjadi lebih optimal. Baik. Pak Wan, sebenarnya kita itu masih pengen banyak ngobrol ya terkait dengan digitalisasi pembelajaran, tapi sayang sekali kebersamaan kita harus segera kita akhiri. Namun ini kita ke pertanyaan intinya, jadi belum terjawab ya. Ini apakah ini digitalisasi pembelajaran ini merupakan kebutuhan ataukah hanya sekedar tren? Ya, jadi digitalisasi pembelajaran itu pada dasarnya itu kebutuhan, Mas Yuda. Jadi meskipun dalam prakteknya itu terkadang tampaknya hanya sekedar tren atau hanya ikut-ikutan, itu karena terjadi perubahan sosial, teknologi dan dunia kerja itu menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi. Karena ya tadi kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi bagi kita ya digitalisasi itu kebutuhan. Ya. Gitu ya. Alasannya apa? Karena ya tadi pertama tuntutan era digital terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara manusia itu bekerja dan berkomunikasi atau mengakses informasi. Terus yang kedua, akses dan pemerataan informasi. Itu teknologi memungkinkan akses sumber daya yang lebih sumber belajar yang lebih luas, tidak terbatas ruang dan waktu. Terus yang ketiga itu efisiensi dan efektivitas. Jadi sistem digital memudahkan pengelolaan materi, penilaian, penyimpanan data, dan komunikasi antar guru dan siswa yang lebih efisien dan efektif. Terus alasan yang lain fleksibilitas pembelajaran. Jadi model pembelajaran daring atau blended blended learning itu memberikan alternatif ketika pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan. Entah itu karena aktivitas guru yang sedang
mengikuti pelatihan atau apa itu, sedangkan dia pembelajaran harus tetap berjalan. Namun bukan berarti pembelajaran tatap muka itu harus ditinggalkan. Tapi yang ideal adalah model blended learning. Jadi campuran pembelajaran daring dan juga pembelajaran tatap muka digabungkan. Terus mengapa pembelajaran digitalisasi pembelajaran itu terlihat seperti tren? Itu karena ketika penggunaan teknologi hanya bersifat simbolis atau mengikuti arus modernisasi aja, dengan kata lain penggunaan teknologi itu hanya sebagai gaya atau formalitas tanpa perubahan metode belajar. Jadi ingin disebut mengikuti tren, teknologinya sudah maju terus menggunakan itu, padahal kebutuhannya belum sampai situ. Terus sekolah sendiri menggunakan banyak aplikasi tanpa strategi pembelajaran yang jelas. Jadi hanya fokus pada aplikasi, bukan pada kualitas pembelajarannya. Ketika sekolah punya banyak aplikasi, kelihatannya wah sekolahnya sudah modern sekali. Jadi kelihatannya hanya seperti tren. Terus fokus lebih banyak pada alat atau hanya platform atau aplikasi daripada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Substansinya sendiri malah kadang terabaikan, lebih fokus ke kemasannya teknologi tadi. Terus terakhir sekedar mengikuti kebijakan atau arus modernisasi tanpa perencanaan matang. Karena adanya kebijakan misalnya sekolah ini harus menggunakan teknologi, padahal sebenarnya kebutuhannya belum sampai situ atau sumber dayanya belum masuk ke ranah itu sebenarnya. Jadi hanya kelihatan ikut-ikutan tren aja supaya sama dengan sekolah X misalnya, seperti itu Mas Yuda. Oke, baik, kita harus segera akhiri. Mungkin ada closing statement-nya nih dari Pak Wawan nih. Baik, pemirsa kanal YouTube BPKITA KD dan Insan Edukasi semuanya. Jadi digitalisasi pembelajaran itu adalah kebutuhan strategis dalam sistem pendidikan modern. Itu tidak bisa kita abaikan ya. Dan bukan sekedar tren saja. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur, serta perencanaan yang matang. Jadi digitalisasi sekali lagi adalah kebutuhan, tapi tetap harus diimbangi interaksi langsung agar nilai karakter dan sosial itu tetap terbentuk. Jadi jika diterapkan dengan tujuan pedagogis atau pembelajaran pedagogis itu pembelajaran anak ya, pedagogi yang jelas, digitalisasi itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebaliknya, jika hanya mengikuti arus tanpa arah atau sekedar FOMO lah istilah sekarang itu, dia hanya akan sekedar menjadi tren sesaat. Nah, jadi semua itu tetap butuh keseimbangan seperti itu. Oke, baik. Semuanya itu butuh keseimbangan. Oke, Pak Wawan dan juga Insan Edukasi serta sahabat BPKITA KD, kita harus segera akhiri dan yang pasti ini menarik sekali. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol lagi Pak Wawan ya dengan topik yang berbeda. Siap, gitu kan? Mas. Terima kasih juga untuk Insan Edukasi dan sahabat BPKITA KDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program EduTalk. Saya ingatkan Anda bisa kembali mengikuti acara ini pada waktu dan jam yang sama hanya di Radio Edukasi. Kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijayasena dan saya Wawan Trisaksono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas santun dan menghibur. Oke, dadah semuanya. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.